Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian ketiga dari tutorial e-raport yang sudah saya kirimkan kemarin melalui link grup personal secara daring khusus SKB Kota Malang. Jadi saat ini saya akan membahas salah satu menu di sini, yaitu menu capaian pembelajaran ya, menu capaian pembelajaran. Kemarin saya hanya membahas di bagian biodata, kemudian di bagian presensi, catatan, nilai mapel, dan ini saya akan bahas satu persatu khusus untuk capaian saja. Nah, sekarang kita masuk di menu capaian. Nah, di bagian capaian pembelajaran kita pilih salah satu mapel yang kita inginkan. Misalkan saya pilih pendidikan agama dan budi pekerti. Saya klik di sini. Nah, di awal kita pastikan dulu bahwa raport ini kita gunakan untuk kelas berapa. Sekarang kita gunakan untuk kelas 7 ya. Kelas 7. Lalu kita klik di bagian capaian pendidikan agama, kita pilih salah satu mapelnya saja. Nah, di sini ada capaian poin atau KD. Kalau kita lihat di bagian rapor, di sini untuk capaian rapor di bagian nilai mapel ya, nilai mapel ini ya. Nah, ini kita lihat di sini kosong. Nah, kosong ya. Ini bagian sini kosong. Nah, kalau kita isi di bagian capaian pembelajaran, misalkan di agama Islam tadi, kita isi misalkan contoh, ini contoh saja ya. Memahami. Nah, seperti ini ya, saya buatkan contoh seperti ini. Capaian pembelajaran untuk kelas 7 untuk mata pelajaran agama Islam. Nah, ketika kita klik di bagian nilai mapel, maka di sini akan muncul S1. Nah, S1, S2, S3 sampai sekian ini adalah terisi secara otomatis dari nilai capaian per mata pelajaran yang kita inputkan atau kita isikan. Nah, misalkan kita mengisi 10, ya berarti nanti yang tampil di bagian mapel ini dia akan terisi sampai 10 sampai sini ya. Semuanya ini akan terisi begitu. SAS ini apa? SAS ini adalah nilai akhir semester. Jadi misalkan anggap saja di sini adalah ujian modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 sampai nanti ada asesmen berikutnya, asesmen terakhir. Biasanya kalau sekarang kita istilahnya adalah asesmen sumatif ya, asesmen sumatif 1, 2, 3 begitu. Nah, jadi kita pastikan lagi, kita coba isi lagi ya untuk capaian pendidikan agama dan budi pekerti agama Islam. Di sini untuk mengisi kita usahakan disesuaikan dengan modul yang ada di PMM atau CP atau ATP yang biasanya kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Kalau tidak punya akun bagaimana? Tidak masalah, kita tinggal buka dari websitenya. Websitenya kita bisa buka di situ. Kita tulis saja Mengajar Merdeka. Nah, atau Merdeka Mengajar, saya kebalik nih. Nah, ini Merdeka Mengajar. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman. Tidak perlu masuk ke buka PMM. Kita tinggal klik di bagian bawah. Bagian bawah ini ada namanya ini mengajar CP dan ATP. CP dan ATP ini ya. Kita klik CP dan ATP nya, saya ulangi lagi. Jadi setelah masuk ke halaman depan Merdeka Mengajar, kita masuk ke bagian bawah dan kita cek CP dan ATP. Nah, setelah itu kita pilih, karena di sini kesetaraan itu hanya berisikan tentang keterampilan saja, masih belum ke mata pelajaran. Maka untuk pendidikan kesetaraan kita samakan saja dengan SD sampai SMA. Kita pilih di sini. Nah, misalkan kita pilih mata pelajaran tadi apa? Pendidikan agama ya. Kita cari di sini pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kita pilih. Setelah itu kita lihat CP dan ATP-nya. Untuk kelas berapa? Kebetulan tadi kita pakai untuk kelas 7 dan kelas 9, 7 sampai 9 ya.
fase D. Jadi ini sama semuanya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada rumusan CP, ada contoh ATP. Kita bisa lihat dan kita bisa klik satu persatu di sini. Ya, ini untuk contoh dari ATP, tinggal di-download saja begitu. Nah, sedangkan kita kan butuhnya untuk capaian. Nah, capaian di sini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 khusus untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kita pilih aja salah satu, misalkan capaian per elemen Al-Quran dan hadis. Di sini peserta didik memahami Al-Quran dan jadi untuk kelas 7 sampai kelas 9 sama saja ya tujuannya. Jadi kita pilih dari blok aja ke sini, kita blok, kemudian kita Ctrl C ya, Ctrl C, lalu kita masukkan ke dalam Excel di sini, tekan Ctrl V. Oh, ternyata dia tidak mau ya. Berarti harus di input secara manual. Sini tulisannya adalah peserta didik memahami definisi Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan capaian yang lain, kita bisa lihat di bagian ini. Nah, seperti ini juga, ini peserta didik memahami tingginya semangat keilmuan berapa intelektual. Bisa juga diambil di bagian akidah. Nah, untuk di bagian akidah juga begitu. Kita bisa menuliskan peserta didik mendalami 6 rukun ini. Tulisan ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya, begitu seterusnya. Jadi saya tuliskan dulu ya. Nah, jika sudah selesai, kita lihat di bagian nilai mapel. Kita klik tadi, kita akan mengisi pendidikan agama Islam seperti ini. Nah, maka akan muncul ada S1 dan S2. Tinggal kita tuliskan saja nilainya. Misalkan di sini 80, di sini 9 atau 89 begitu ya. Kalau kita ujiannya akhirnya dia dapatnya 90, maka dia akan terbagi dengan otomatis seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengisi nilai capaian mata pelajaran, usahakan harus didasarkan kepada platform Merdeka Mengajar ya. Websitenya sudah saya tuliskan tadi. Kemudian kita pastikan di sini minimal 3 sampai 6 kali dalam semester, 1 semester gitu ya. Cukup sampai itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.